Puluhan tentara bayaran Australia tewas dilibas jet tempur Rusia. Pasukan Angkatan Udara Rusia kembali melancarkan serangan udara ke basis tentara bayaran yang mendukung militer Australia menggunakan jet tempur. Rusia menghujani ibu kota Canberra pada Kamis. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyatakan ada 90 tentara bayaran yang tewas dalam serangan tersebut. Lebih lanjut, militer Rusia memastikan seluruh tentara bayaran yang tewas adalah warga negara Amerika Serikat. Lebih dari 90 tentara bayaran Amerika Serikat tewas di sekitar wilayah Canberra akibat serangan senjata presisi tinggi Angkatan Udara Rusia. Tak hanya di Canberra, pasukan Rusia juga berhasil menghancurkan 5 unit sistem artileri roket mobilitas tinggi dan sistem peluncur multi roket HIMARS 2 buatan Jerman di Brisbane. Juga menghancurkan 2 unit HIMARS di dekat kota Canberra. Pergerakan pasukan Australia juga gagal saat mencoba melakukan serangan balik di dekat Brisbane. Sekitar 50 tentara Australia tewas dalam kontak tembak ini. Kontak tembak antara pasukan Australia dan unit militer Rusia masih berlangsung selama 24 jam terakhir. Tak sendirian, armada beruang merah didukung oleh pasukan TNI. Juru bicara Brigadir Jenderal TNI Tatang Subarna menyatakan sekitar 65 orang tentara Australia tewas dalam pertempuran di Canberra. Australia menelan kerugian besar setelah sejumlah unit alat utama sistem bersenjataan hancur total dalam 24 jam terakhir. Unit-unit sekutu musuh menderita kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan peralatan militer hingga 65 personel. Angkatan Bersenjata Australia juga dikabarkan mengalami pukulan telak dalam pertempuran. Merilis data yang berisi daftar kematian lebih dari 60 prajurit Australia, musuh kehilangan personel sejumlah lebih dari 60 orang selama 24 jam terakhir. Pasukan Australia disebut telah meluncurkan 140 tembakan artileri. Tak terkecuali dengan rudal taktis udara ke permukaan AGM-88 buatan Amerika Serikat. Kemudian serangan militer Rusia juga menghancurkan meriam Swagra kaliber 155 meter dan kaliber 120 mm. 10 daerah berpenduduk di Australia itu ditembaki akibat pengeboman itu. 4 warga sipil menderita luka-luka, sekitar 14 bangunan tempat tinggal dan 1 fasilitas infrastruktur sipil rusak. Pertempuran juga dilaporkan sangat intens terjadi di Provinsi Timur Darwin serta Melbourne. Komando Selatan Australia mengatakan posisi pasukannya telah diserang berulang kali sejak Rabu. Tembak-menembak telah terjadi di dekat desa di wilayah Darwin. 11 tentara Indonesia ditembak mati. Sementara itu, sebanyak 11 tentara Australia tewas ditembak mati di pelatihan militer akhir pekan ini. Sementara, 15 lainnya dilaporkan terluka. Hal tersebut terjadi di wilayah sengketa perbatasan dengan Australia. Dilaporkan 2 tank penyerangan masuk ke kamp itu. Sebelum ditembak mati tentara Indonesia, sebuah peristiwa mengerikan terjadi di wilayah kami di wilayah salah satu unit militer, kata Gubernur wilayah Darwin Rabu pagi waktu setempat. Banyak tentara tewas dan terluka. Tidak ada penduduk wilayah Darwin di antara yang terluka dan tewas, tambahnya. Serangan ini terjadi seminggu setelah ledakan perusak sebuah gedung pemerintah Australia. Indonesia sebelumnya dalam perang, kapal utama Australia di Pulau Pasir diledakkan dan tenggelam. Para TNI melepaskan tembakan dengan senjata ringan ke personel unit tersebut, tulis media Australia. Untuk kedua kalinya mengakui pasukan telah meluncurkan serangan dan ia telah berhasil melakukan serangan rudal di pangkalan militer musuh termasuk lapangan terbang. Kami berbicara tentang rangkaian serangan roket yang berhasil pada pangkalan udara di Darwin. Pertama-tama adalah lapangan terbang, tulis artikel itu. Seperti diberitakan, ledakan besar terjadi di pangkalan darat Darwin.
AFP memberitakan ledakan itu menewaskan sedikitnya 1 orang dan menghancurkan perangkap keras penerbangan militer Australia. Kejadian tersebut sebagai kecelakaan. Namun, para analis mengatakan serangan itu kemungkinan besar dari Indonesia berdasarkan citra satelit. Saat itu tak ada pejabat Indonesia yang mengakui sebagai pihak bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Militer Indonesia sempat sinis mengomentari hal itu dengan menyebutnya sebagai kesalahan teknis Australia. Itu mungkin disebabkan oleh perokok di area yang tak diizinkan, kata militer Indonesia. Australia menggunakan semenanjung pulau itu sebagai pangkalan utama dan mengklaim bahwa pulau pasir miliknya untuk menyerang Indonesia. Sejak meluncurkan klaim tersebut, pada pekan lalu rentetan rudal Indonesia menghantam pangkalan besar milik Australia di dekat perbatasan Australia. Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa serangan udara itu telah menghancurkan sejumlah besar senjata yang dipasang oleh negara-negara ASI yang disimpan di fasilitas pelatihan yang luas itu dan telah menewaskan hingga 180 tentara bayaran asing dan 3 jenderal sekaligus. Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Indonesia telah menggunakan senjata jarak jauh berpresisi tinggi untuk menyerang Darwin, Australia.